Terima kasih Bapak Pimpinan Komisi 3 terkait dengan beberapa pertanyaan yang kami catat tadi dan juga harapan terkait dengan polisi ke depan. Ada beberapa catatan yang kami dapat tadi, mohon izin dari Pak Asrul Sani, bagaimana menampilkan wajah penegakan hukum yang jangan hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, dan bagaimana kemudian pola penerapan manakala kita kemudian melakukan kegiatan yang bersifat restoratif justice seperti apa. Baik, kami akan coba jawab. Memang ini adalah tantangan kami yang memang kami hadapi, sebagaimana tadi kami sampaikan tadi bahwa sebelum kami memulai untuk kemudian mengikuti kegiatan uji kelayakan pada hari ini, kami mencoba berkeliling, bertemu dengan seluruh tokoh masyarakat. Kami berusaha untuk mencoba mendengar, berdialog, dan kemudian kami ingin tahu, sehingga itu menjadi penting. Karena tidak mungkin kami berpikir bahwa pelayanan polisi itu sudah seperti yang ada di bayangan polisi. Itu kami tidak mau, sehingga kami harus benar-benar mendengar dari masyarakat apa sih yang diinginkan tentang polisi, apa hubnya, apa masalahnya, sehingga kemudian kami harus berangkat dari situ. Terkait dengan masalah penegakan hukum, Pak. Jadi kenapa ini saya sampaikan seperti contoh yang tadi saya sampaikan, bahwa perlu ada penegakan hukum yang kemudian di dalam pelaksanaannya kita juga harus melakukan kegiatan-kegiatan yang arif, yang kemudian bisa memenuhi rasa keadilan. Seperti tadi kami sampaikan bagaimana kasus nenek Minah yang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dia mengambil kakao di tempat tetangganya, mungkin karena sudah berulang kali, kemudian yang bersangkutan diproses dan harus masuk penjara. Terkait dengan hal-hal seperti ini, tentunya ke depan Polri tidak perlu memaksakan bahwa ini harus diproses tuntas dalam bentuk ya kasusnya P21 kirim kejaksaan kemudian divonis. Tentunya hal-hal seperti ini harus kita lihat dengan lebih arif, dengan lebih bijaksana, karena ini terkait dengan masalah rasa keadilan. Jadi kalau memang kemudian kita bisa membuat pola, kita pertemukan, kemudian masing-masing pihak kemudian bisa menerima, kenapa tidak kita selesaikan? Jangan sampai nanti ada ayam yang melintas di halaman tetangga hanya gara-gara seperti ini, ribut mulut, kemudian harus diproses, kemudian ini tentunya juga akan menimbulkan potensi-potensi konflik karena hal-hal seperti ini. Kenapa tidak kita kumpulkan, kemudian apa masalahnya, kita damaikan di situ, kemudian itu menjadi tuntas. Saya kira itu akan memenuhi rasa keadilan. Seperti juga mungkin terhadap hal-hal yang ini juga terjadi, tapi memang harus kita awasi. Yang paling penting adalah di dalam kegiatan-kegiatan seperti ini, maka anggota jangan memanfaatkan ini untuk kemudian melakukan penyalahgunaan wewenang. Itu yang harus kami jaga. Oleh karena itu, kami betul-betul mempersiapkan pengawasan. Tadi sudah kami sampaikan bahwa kami membuka ruang pengawasan dengan menggunakan teknologi informasi sehingga masyarakat bisa langsung mengakses. Kemudian teknologi informasi ini dalam bentuk pengawasan ini kami akan konekkan baik di Irwasum, di internal kami, di Propam, nanti di Kompolnas bila perlu, kemudian Menko Polhukam, dan bila perlu kami tempatkan di desk khusus yang ada di Presiden, sehingga kita semua betul-betul termonitor bahwa apa yang kami lakukan ini bisa kita kontrol, yang kita lakukan ini betul-betul ada manfaatnya dengan masyarakat. Artinya ada ruang kebebasan, tapi juga ruang kebebasan ini tentunya harus betul-betul diawasi. Tentunya
terkait dengan hal lain, kami juga tidak menutup, tapi semangatnya adalah itu. Kecuali terkait dengan kasus-kasus yang kemudian mengakibatkan kehilangan jiwa, itu mau tidak mau itu harus kita proses. Kemudian terkait dengan dunia cyber, kalau itu kemudian mengancam masalah bagaimana kalau ini tidak kita proses, ini berdampak terhadap integrasi bangsa, terhadap masalah SARA, maka hal seperti ini tetap harus diproses. Artinya ada batasan-batasan di mana restro ini kita terapkan. Jadi ruang ini adalah bagian dari diskresi kepolisian yang bisa dimanfaatkan oleh anggota untuk lebih mewujudkan rasa keadilan. Namun di sisi lain ruang pengawasan juga kita siapkan, sehingga apabila ada risiko-risiko penyalahgunaan wewenang bisa dilaporkan, dan tentunya kita sudah menyiapkan nanti sistemnya untuk bisa kemudian segera ditanggapi, sehingga kemudian ada langkah-langkah yang dilakukan secara internal. Kemudian mohon izin terkait dengan pertanyaan kedua dari Bapak Safarudin. Terima kasih Pak, Bapak dukung kami untuk menjadi Kapolri milenial Pak. Mohon izin Pak, terkait dengan transformasi kelembagaan untuk meningkatkan polisi menjadi polisi yang memiliki kemampuan 4.0, tentunya memang kemudian kami harus merubah cara-cara merekrut yang tentunya tadi sempat disampaikan, ada afirmatif, ada biasa, dan ada juga pencarian bakat-bakat khusus, talent-talent khusus. Jadi artinya terhadap masyarakat yang ingin masuk ke polisi, dia memiliki IQ, kemampuan teknologi informasi yang tinggi, tapi mungkin di bidang jasmaninya agak kurang, dia pakai kacamata dan kemudian larinya tidak terlalu kencang gitu kan. Tentunya nanti akan menjadi perhatian khusus, dan bila perlu kita merekrut khusus untuk hal-hal yang seperti itu, sehingga kemudian terkait dengan program kami ini betul-betul bisa diawaki dengan SDM yang handal, SDM yang canggih, yang SDM yang memang dibutuhkan di dalam perkembangan di masyarakat yang memang semakin hari tidak hanya 4.0, bahkan di masyarakat sudah dikenal dengan 5.0 di Jepang, sehingga hal-hal seperti ini mau tidak mau kita harus bisa menyesuaikan, bisa mengikuti. Kemudian terkait dengan kultur Polri Pak, terkait dengan Renstra, memang betul Pak, saat ini kita sudah masuk di tahap excellent atau unggul, namun tentunya semua yang kami uraikan tadi Pak, bagaimana membentuk postur Polri yang presisi, itu tidak lepas dari upaya kami untuk memberikan rasa trust, membangun kepercayaan masyarakat terhadap polisi, sehingga kemudian kita merubah interaksi-interaksi, bagaimana kita kemudian memanfaatkan teknologi informasi, itu tidak lepas dari upaya kita untuk kemudian menciptakan kultur baru, budaya polisi yang melayani, kita mengurangi risiko interaksi yang kemudian di situ bisa mengakibatkan penyalahgunaan wewenang, sehingga nafas daripada program excellent yang kami coba masukkan dengan program presisi ini adalah sejalan Pak, bagaimana membangun kepercayaan dengan memanfaatkan teknologi informasi, merubah budaya pelayanan. Ini adalah bagian dari bagaimana supaya Polri bisa lebih dipercaya masyarakat, karena penting sekali Pak, kami berusaha untuk kemudian mencoba mengandai-andai bagaimana kalau polisi kami ke depan di lapangan tanpa pistol begitu Pak, kemudian bisa bicara, Anda berhenti, bubar, dan itu dilaksanakan. Itu cita-cita kami Pak. Jadi itu bisa terjadi Pak kalau kepercayaan publik terhadap Polri tinggi, dan itu adalah impian kami, dan mudah-mudahan
bisa kami wujudkan, Pak. Kemudian terkait dengan kejahatan konvensional, sistem IT, digital teknologi yang tadi terkonek dengan big data, ini bagian dari upaya kita untuk kemudian bisa lebih memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya terhadap ancaman-ancaman kejahatan-kejahatan konvensional yang biasa dikenal dengan street crime. Jadi dengan adanya teknologi informasi seperti ini, Pak, ini justru tentunya akan membantu kita untuk mengidentifikasi para pelaku pidana. Dan ini mudah-mudahan dengan cara ini tentunya akan bisa mempercepat. Sekaligus tentunya kita tetap memiliki peta jaringan, namun dengan teknologi informasi ini, pada saat pelaku tindak pidana melintas di suatu wilayah yang tertangkap oleh CCTV misalkan, yang terkonek dengan kita, maka akan muncul identitasnya, kemudian alamatnya dan sebagainya, dan itu tentunya akan memudahkan kita untuk melakukan penangkapan. Jadi intinya, Pak, kejahatan konvensional dengan penggunaan teknologi yang ada kita kembangkan dengan sistem konektivitas yang ada ini, kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat akan semakin kelihatan, sehingga kejahatan-kejahatan street crime ini betul-betul bisa kita hentikan atau kita bisa tekan. Kemudian solusi, Pak, terkait dengan masalah anjak yang memang ini memang menjadi pertanyaan mana yang harus didahulukan, lebih baik membuat pinter dulu baru kemudian diberikan jabatan atau sebaliknya gitu kan. Ini memang selalu terjadi, Pak. Tapi ke depan kami akan menyiapkan, Pak, rencana pengembangan termasuk tentunya SOTK, Pak, pengembangan organisasi, hingga ruang-ruang jabatan akan menjadi lebih banyak, Pak, secara bertahap. Kemudian bagaimana pada saat mereka kemudian lulus dari sekolah, mereka juga langsung bisa menempati posisi jabatan. Ini sudah mulai berjalan, tapi memang ruang yang memungkinkan untuk itu adalah bagaimana kemudian kita membangun STOK baru, memberikan ruang-ruang baru, sehingga kemudian anggota-anggota kami bisa tertampung. Kemudian juga kami ingatkan waktu. Siap. Mohon izin, Pak, kurang lebih seperti itu. Kemudian dari Pak Suding, banyak catatan-catatan terkait dengan beliau, harapan beliau, terus terkait dengan persoalan terkait dengan masalah intoleran, perbedaan pandangan terhadap etnis yang saat ini masih ada. Tentunya pelan-pelan, Pak, kita kikis, karena kita tahu bahwa negara kita ini adalah negara kesepakatan dari para the founding father, bahwa negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini adalah nilai yang terus harus kita pertahankan terhadap ancaman dari kelompok siapapun itu yang kemudian untuk mencoba mengubah hal ini, maka bagi kita itu harus kita berantas. Baik, Pak, cukup, Pak, penjelasannya cukup karena masih antri yang lain. Siap, Pak, mohon maaf belum bisa menjawab secara lengkap, Pak. Terima kasih, Pak.